Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatatkan capaian membanggakan dalam tata kelola persampahan nasional. Namun kondisi kebersihan di Pasar Manis Ciamis menjadi sorotan karena masih nampak sampah berserakan di beberapa tempat. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, saat melakukan kunjungan ke kebun Ciamis, ke Kabupaten Ciamis di tengah guyuran hujan pada Minggu 1 Februari 2026 sore kemarin. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Aisani Nuraini, wartawan Tribun Priangan. Rekan Aisani, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Justina dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya Kabupaten Ciamis menjadi salah satu kabupaten kota terbersih di Indonesia yang mendapatkan predikat Adipura. Namun hal itu juga menjadi catatan yang membanggakan dalam tata kelola persampahan nasional. Namun kondisi kebersihan di Pasar Manis Ciamis justru masih menjadi sorotan, dan juga di sana nampak sampah berserakan di beberapa tempat. Hal tersebut kemudian disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, saat melakukan kunjungan ataupun juga inspeksi dadakan ke Kabupaten Ciamis di tengah guyuran hujan pada hari Minggu 1 Februari 2026 sore kemarin. Dan dalam agendanya kemarin, Hanif dan serta jajarannya melakukan kunjungan ataupun sidak ke beberapa tempat, diantaranya ke permukiman warga di wilayah Bolenglang, lalu ke Pasar Bojong, dan juga ke permukiman warga di Bojong Mengger. Kemudian ia melanjutkan kunjungannya ke bank sampah induk yang ada di Kabupaten Ciamis, dan terakhir berkunjung ke area Pasar Manis Ciamis. Dan berdasarkan hasil dari pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia selama 1 tahun terakhir, Ciamis ini menjadi kabupaten dengan nilai tertinggi dalam hal penilaian pengelolaan sampah dari total 514 kabupaten ataupun kota se-Indonesia. Dan Hanif juga menyebut bahwa Ciamis ini tentunya memiliki potensi kuat untuk meraih penghargaan Adipura kembali, meski masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera disempurnakan oleh Bupati dan juga jajarannya. Dan menurutnya penilaian tersebut dilakukan secara komprehensif selama 1 tahun, termasuk daripada kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA, kemudian sistem penganggaran, ada juga sumber daya manusia hingga ketersediaan dan fungsi fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Ciamis. Adapun ia juga menyampaikan bahwa TPA di Ciamis itu sudah terkontrol dengan baik sehingga nilainya relatif tinggi. Dan secara makro, semua parameter itu diukur mulai dari anggaran, SDM, hingga juga beberapa fasilitas seperti bank sampah induk, bank sampah unit, TPS 3R, dan juga TPST, semua itu dihitung secara nasional. Kemudian Hanif juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi sementara, nilai Ciamis saat ini berada di posisi paling tinggi memang secara nasional, sehingga memiliki peluang besar untuk memperoleh reward sebagai kota ataupun kabupaten bersih melalui predikat Adipura. Namun demikian, sebelum penghargaan tersebut nantinya ditetapkan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, terutama di sudut-sudut kota dan juga wilayah permukiman. Ia juga bahkan mengaku terkejut saat melihat praktik pemilahan sampah telah dilakukan hingga ke tingkat rumah tangga yang paling sederhana. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang masih muncul di Kabupaten Ciamis, khususnya untuk sampah bernilai rendah, di mana masih banyak warga masyarakat yang membakar sampah tersebut atau juga membuang sampah dengan low value ke area sungai. Hanif menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sangat berharap nantinya ada 1 kabupaten saja di Indonesia yang benar-benar paripurna dalam pengelolaan sampah. Dan ia berharap Ciamis dapat menjadi salah satu contoh dan juga pembelajaran bagi daerah lain tentunya di Indonesia. Hanif menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah, sehingga tentunya penanganannya tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Dalam menutup keterangannya, Menteri Lingkungan Hidup itu menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Ciamis mampu menyelesaikan catatan yang masih tersisa sebelum penetapan Adipura 2026 nanti. Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdia Sunaria, mengaku terkejut dengan kehadiran ataupun juga inspeksi dadakan yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup ke daerah Kabupaten Ciamis. Bahkan ia juga menyebut bahwa informasi tersebut diketahui daripada rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Ciamis. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis sejauh ini baru memiliki mimpi dan niat untuk menjadikan Ciamis sebagai daerah yang bersih dari sampah, namun memang pada faktanya masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, Herdiat menegaskan bahwa upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah tentunya mengajak dan juga mengimbau serta mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dan juga seluruh stakeholder terutama dalam hal memilah sampah dari sumbernya. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Prinsipil ya, secara prinsipil berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional ini Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan pantauan selama 1 tahun. Jadi pantauan dilakukan 1 tahun termasuk di tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi TPA-nya Ciamis sudah kontrol landfill sehingga nilainya relatif tinggi. Kemudian secara makro beberapa parameter yang diukur mulai dari sistem penganggaran, kemudian sumber daya manusianya, kemudian fasilitasnya. Jadi semua kabupaten kota dihitung fasilitas seperti ini. Ini namanya bank sampah induk, di bawahnya ada bank sampah unit, nah kemudian ada beberapa TPS 3R, TPST, nah ini semua secara nasional dihitung. Nah, si Ciamis ini nilainya hari ini paling tinggi, sehingga potensial kepadanya mendapat reward sebagai kota bersih atau dalam predikat potensi Adipura. Namun untuk memastikan itu, kami dengan tim sebelum gelaran itu diberikan melakukan ground check langsung pada sudut-sudut kotanya. Di beberapa sudut kota kita masih melihat beberapa hal yang harus terus ditingkatkan oleh Bapak Bupati dan jajarannya. Tetapi secara teknis ini harus diakui hampir di seluruh komponen desa, komponen masyarakat Ciamis bahwa memilah sampahnya. Bahkan pada tadi teman-teman wartawan melihat langsung pada rumahnya terkecil pun yang sangat sederhana, mohon maaf, itu sudah memilah sampahnya. Waktu kita tanya kenapa? Karena sampahnya bisa dijual. Jadi kemudian kita coba cek pada beberapa desa lain juga semuanya pilah sampahnya sudah dilakukan. Namun yang low value masih sebagian dilakukan pembakaran dan sebagian ada yang dimasukkan sungai. Kehadiran Pak Menteri baru tahu, malah lebih tahu teman-teman media gitu. Apa yang disampaikan barusan Pak Menteri betul sekali. Kami mengakui masih banyak kekurangan, kelemahan. Kami baru punya mimpi, punya niat, punya keinginan Ciamis menjadi kota bersih gitu. Sementara dengan keterbatasan kami sangat hampir tidak bisa bergerak gitu. Kami hanya mengajak, menghimbau peran serta partisipasi masyarakat. Hanya itu aja. Karena kami kalau digitalisasi menggunakan pengelolaan mesin sampah, kami tidak mampu, kami tidak punya uang. Makanya menghimbau masyarakat untuk memilah sampah dibiasakan dari rumah. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.